Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada siswa-siswi semua, tergantung pada saat kalian membuka video ini. Hari ini kita akan belajar kimia kembali melalui video pembelajaran yang Ibu buat terkait materi reaksi redoks. Nah, untuk reaksi redoks sendiri, kemarin kita sudah belajar, namun hari ini kita akan belajar lebih lengkap tentang reaksi redoks itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah sempat belajar bahwa reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi merupakan reaksi yang bekerja secara simultan atau bersama-sama. Namun, pada kondisi di alam, kadang ada reaksi yang hanya berjalan salah satu, misal reaksi redoks sendiri dan reaksi oksidasi sendiri. Untuk penerapan dari reaksi redoks, salah satunya ada pada perkaratan, kemudian reaksi pembakaran, respirasi, dan lain-lain. Untuk reaksi redoks sendiri memiliki banyak pengertian, salah satunya karena reaksi tersebut berkaitan dengan oksigen. Selain itu juga berkaitan dengan pelepasan dan penangkapan elektron. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini bergantung kepada muatannya. Pada hari ini kita akan belajar reaksi redoks terkait dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kemarin kita sudah sempat belajar bahwa setiap unsur memiliki nilai bilangan oksidasi atau biloksnya masing-masing. Nah, yang pertama untuk unsur-unsur bebas atau molekul diatomik memiliki nilai bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi unsur bebas yaitu unsur-unsur yang sendiri, misalnya hidrogen, nitrogen, ferum atau besi ini sendiri, maksudnya tidak mengikat unsur yang lain dan hanya tunggal, cuma satu seperti ini, Glocksnya nilainya 0. Begitu juga untuk molekul-molekul diatomik atau molekul-molekul yang terdiri dari dua unsur yang sama. Misalnya H2. H2 ini berarti ikatannya terjadi antara dua atom H. Lalu untuk N2 berarti terjadi ikatan antara dua atom N atau nitrogen. Jadi molekul diatomik atau molekul biner yaitu molekul yang terdiri atas dua unsur yang sama, nilai biloksnya juga bernilai 0. Contohnya, misalnya kita punya oksigen. Oksigen kan kita ketahui dia memiliki rumus senyawa O2. Nah, O2 itu termasuk salah satu unsur molekul diatomik atau senyawa diatomik, sehingga nilai biloks dari oksigen atau O2 adalah 0. Lalu untuk unsur-unsur golongan halida atau halogen atau golongan 7A, biloksnya itu bernilai -1. Jadi unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin itu nilainya adalah -1. Lalu untuk unsur-unsur golongan logam seperti golongan 1A, logam alkali, dia nilainya +1, kemudian kalau golongan 2A atau alkali tanah itu nilai biloksnya +2 sesuai dengan muatannya. Kita ingat lagi bahwa golongan itu menunjukkan elektron valensinya, makanya golongan 1A itu berarti elektron valensinya sama dengan 1. Di sini untuk unsur-unsur alkali dia lebih cenderung stabil jika melepas satu elektronnya. Kita ingat lagi bahwa elektron itu muatannya negatif, sehingga kalau kita melepas ion atau molekul atau muatan yang negatif, kita akan menjadi positif. Maka di sini biloknya adalah +1, sesuai yang dilepas yaitu satu buah elektron.
elektron. Kalau golongan 2A yang dilepas 2 elektron, maka menjadi muatannya plus 2. Begitu juga untuk golongan 3A, contohnya ada aluminium. Untuk golongan 3A tidak hanya aluminium saja ya, kalian bisa cek golongan 3A ada aluminium, ada barium, ada gallium, oh maaf bukan barium tapi boron, aluminium, boron, kemudian intelium, benar, nilai biloxnya adalah plus 3. Indium, mohon maaf ya. Jadi boron, aluminium, gallium, dan indium. Itu golongan 3A, biloxnya adalah plus 3. Kemudian untuk unsur-unsur golongan transisi, yang mana kebanyakannya adalah unsur-unsur logam, untuk biloxnya beberapa unsur memiliki lebih dari satu bilox. Misalnya Fe. Fe ini ada Fe plus 2 dan plus 3. Kemudian Cu itu ada plus 1 dan plus 2. Kemudian ada Pb ada plus 2 dan plus 4. Jadi kita harus pelajari juga bahwa ada beberapa unsur-unsur yang dia memiliki bilox lebih dari satu. Nanti bisa kelihatan dari senyawanya. Misalnya ada FeO. O itu kan min 2. Kalau dia menjadi FeO berarti sama-sama netral, maka Fe-nya di situ adalah Fe2+. Atau yang plus 2. Kalau Fe2O3 berarti Fe-nya yang plus 3. Lalu selanjutnya, bilox untuk suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Jadi misalnya S di sini atau belerang itu dia cenderung membentuk S2- menangkap 2 elektron, maka biloxnya nilainya min 2. Kemudian di sini besi, ada 2 tadi ya, ada Fe2+ dan Fe3+. Nah, di sini Fe3+, maka biloxnya adalah plus 3, sesuai dengan muatan ionnya. Kemudian bilox untuk hidrogen umumnya adalah plus 1, kecuali dalam senyawaannya dia membentuk ion hidrida, yaitu nilai hidrogen yang muatannya itu min 1, maka nilainya min 1. Tapi umumnya hidrogen itu nilainya plus 1. Jadi misalnya di HCl. Tadi kita sudah belajar bahwa Cl itu adalah golongan 7A, maka dia muatannya atau biloxnya, biloxnya itu adalah min 1, maka bilox dari hidrogen yaitu plus 1. Kecuali jika dia membentuk NaH, natrium hidrida, di sini natrium golongan 1A, biloxnya plus 1, maka di sini biloxnya H adalah min 1. Bilox dari oksigen umumnya min 2, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun secara umum dia bernilai min 2. Lalu jika suatu senyawa seperti ini, contohnya senyawa 2SO4, tidak senyawa netral, maksudnya dia tidak membentuk muatan, maka total dari biloxnya sama dengan 0. Jadi H2SO4 total bilox ini semua sama dengan 0. Kalau kita mengetahui nilai bilox dari minimal 2 dari unsur-unsur penyusunnya, tergantung ya. Jadi salah satunya itu sudah diketahui, maka kita bisa mencari bilox dari senyawa yang belum kita ketahui. Misalnya di sini H2SO4 atau asam sulfat, kita sudah tahu biloxnya H yaitu plus 1. Kemudian biloxnya O yaitu min 2. Maka bilox dari unsur S atau sulfur ini bisa ketahui karena total dari bilox senyawa netral seperti ini sama dengan 0. Jadi nanti kita bisa mengerjakan 2 kali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 1 bilangan oksidasi dari sulfur dan 4 kali bilangan oksidasi dari oksigen, kita kalikan sejumlah dengan jumlah unsur tersebut, atau di sini adalah angka indeks, angka yang menunjukkan jumlah unsurnya. Untuk hidrogen, jumlah unsur hidrogen ada 2, makanya kita kali 2. Dan untuk S di sini ada angka 1 ya sebenarnya, cuma karena kalau 1 itu
tidak perlu ditulis, jadi kita kalikan 1 dikali bilangan oksidasi S, kemudian untuk oksigen kita tahu nilainya min 2, dan di sini ada 4 buah oksigen, maka kita kalikan 4 kali bilangan oksidasi oksigen. Nanti kita pelajari lebih lanjut melalui contohnya. Kemudian jika di situ merupakan senyawa-senyawa poliatomik atau senyawa atom, senyawa ion yang terdiri atas beberapa atom, makanya namanya poliatomik, jumlah total biloxnya sesuai dengan muatannya. Jadi di sini misalnya ada NH4, amonium, ion amonium. Di sini totalnya bukan 0, beda dengan H2SO4 tadi karena dia netral, totalnya adalah 0 bilox totalnya. Tapi kalau untuk ion poliatomik, biloxnya itu sesuai dengan muatannya. Kalau di sini adalah NH4, berarti muatannya adalah +1. Sama juga di sini, karena di sini angka 1 ya, 1 plus, tapi karena angka 1 tidak ditulis, maka kita tulis saja NH4 plus, sehingga jumlah total biloxnya adalah +1. Kalau SO4 2 min, berarti muatan totalnya min 2. Kalau PO4 3 min, berarti min 3. Apa gunanya? Sehingga kalau kita mengetahui salah satu bilox unsurnya, kita bisa mencari tahu nilai bilox dari unsur yang lain. Misalnya di sini NH4 plus nih. Kita kan bilox hidrogen sudah tahu +1. Nah, kita bisa cari bilox dari nilai bilox dari unsur N. Kemudian untuk SO4 2 min, bilox oksigen sudah kita ketahui, kita bisa cari nilai bilox S atau sulfur. Begitu juga dengan PO4 3 min, karena bilox oksigen sudah kita ketahui, maka bilox dari P atau apa? Fosfor bisa kita ketahui. Dan totalnya, muatannya itu sesuai dengan total biloxnya sesuai dengan muatannya. Sehingga di sini total biloxnya adalah +1, min 2, dan min 3. Nah, sekarang kita akan lihat secara lebih lengkap melalui contoh. Misalnya di sini CH4, untuk bilox hidrogen sudah kita ketahui, sedangkan bilox karbon atau C belum kita ketahui, maka kita bisa mencari. Karena sini C-nya jumlahnya 1, berarti cukup 1 kali bilangan oksidasi C ditambah 4 dikali bilangan oksidasi hidrogen. Bilangan oksidasi hidrogen adalah +1. Sehingga kalian bisa lihat di sini, dan karena CH4 ini adalah senyawa netral, maka totalnya sama dengan 0. Maka bisa kita cari 4 kali 1 sama dengan 4, bilangan oksidasi karbon tambah 4 sama dengan 0. Kemudian di sini pindah ruas, karena di sini tandanya positif, dia menjadi negatif. Bilangan oksidasi karbon sama dengan negatif 4. Begitu juga dengan senyawa SF6 di sini, sulfur hexafluorida. Maka di sini untuk unsur F atau fluorin kita sudah tahu karena fluorin itu merupakan unsur golongan halida, maka biloxnya sama dengan min 1. Nah, min 1 di sini karena jumlah F-nya ada 6, maka 6 kali min 1 sama dengan min 6. Karena sini sulfurnya cuma 1 ya, sama. Sehingga kalian bisa lihat di sini persamaan matematisnya, bilangan oksidasi sulfur min 6 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi sulfur sama dengan +6. Selanjutnya di sini kita punya senyawa besi 3 oksida memiliki bilox. Di sini Fe-nya ada 2, kemudian oksigennya ada 3. Kita ingat lagi bahwa yang di sini yang sudah kita ketahui adalah biloxnya O, yaitu min 2. Maka kita bisa cari di sini 3 kali min 2 sama dengan min 6. 2 dikali bilangan oksidasi sulfur min 6. Oh maaf, ini tipe ya, ini harusnya Fe sama dengan 0. Dan di sini 2 kali bilangan oksidasi Fe plus 6. Nah, kan 2 kali bilangan oksidasi Fe. Maka di sini harusnya kalau kita cuma biloxnya Fe aja, maka plus 6 bagi 2 menjadi plus 3. Dengan cara yang sama, kalian bisa lihat pada senyawa H2S2O7 atau asam dikromat,
kemudian BaO2 barium oksida. Nah, di sini contoh yang lain, kita punya senyawa, maaf tadi yang ini tadi oksalat, yang S2O7 itu oksalat, kalau yang ini kromat, ini dikromat. Nah, karena di sini merupakan ion dikromat dengan muatannya -2, maka total biloxnya bukan 0, tapi sesuai muatannya, yaitu -2. Nah, karena di sini oksigen sudah kita ketahui, kita bisa mencari bilox dari unsur Cr atau kromium. Dengan cara yang sama, di sini bisa kalian lihat, 7 dikali bilangan oksidasi oksigen, dan 2 kali bilangan oksidasi kromium. Bilangan oksidasi oksigen itu adalah -2, maka 7 kali -2 adalah -14, bilox totalnya adalah -2, sehingga -2 plus 14, 2 kali bilangan oksidasi kromium, -2 plus 14, lebih besar 14 ya, maka nilainya plus 12. Karena di sini kita mencari bilangan oksidasi kromium, sedangkan sini kan 2 kalinya, maka satunya 12 dibagi 2. Maka bilangan oksidasi kromium adalah plus 6. Nah, soal selanjutnya di sini kita punya Fe2SO4 3 kali. Nah, cara mengerjakannya, kalau kalian menemukan seperti ini, di sini kan ada SO4. Nah, SO4 itu dia kan memiliki biloxnya sesuai muatannya yaitu 2 min, maka biloxnya nilainya -2. Jadi kalian tidak perlu cari satu-satu oksigennya berapa, sulfurnya berapa. Jadi kalian tentukan dalam satu kesatuan seperti ini, karena SO4 itu merupakan ion poliatomik. Jadi ionnya itu memang terdiri atas lebih dari satu jenis unsur. SO4 berarti ada unsur sulfur, ada unsur oksigen. SO4 nilainya itu adalah 2 min, maka empat kali bilangan oksidasinya -2, kemudian kan bisa cari nilai dari bilangan oksidasi sulfurnya. Karena di sini terdiri Fe3+ dan SO4 2 min, ini harusnya di atas pangkat Fe3+. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian tinggal tentukan dari ion poliatomiknya saja, muatannya berapa. Kalau SO4 itu 2 min, kalau NH3 berarti NH3+, NH4+, maaf, lalu ada PO4 3 min, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks berdasarkan biloxnya. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya di sini ada reaksi antara tembaga 2 oksida ditambah gas hidrogen menghasilkan unsur tembaga dan juga H2O. Uap air dalam bentuk gas, berarti airnya dalam bentuk gas yaitu uap air. Nah, di sini CuO, sekalian lihat. Nah, kalau sudah dalam bentuk reaksi ini bisa lebih mudah ya mengerjakannya. Karena oksigen itu adalah biloxnya -2 dan totalnya ini adalah 0 karena ini netral, maka di sini plus 2. Karena plus 2 -2 sama dengan 0. Kemudian untuk H2, kita ingat lagi ini adalah molekul diatomik, maka biloxnya sama dengan 0. Kemudian Cu itu adalah biloxnya sama dengan 0 karena Cu ini adalah unsur tunggal. Unsur tunggal biloxnya juga 0. Nah, untuk H2O di sini O itu kan -2, maka nilai dari H2 itu plus 2. Nah, di sini kan karena plus 2 itu kan untuk H2, berarti kalau hanya cuma 1, plus 2 bagi 2 sama dengan plus 1. Nah, kita perhatikan di sini reaksi reaksi reduksi itu terjadi penurunan nilai bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, untuk reduksi di sini bisa kita lihat terjadi pada Cu. Awalnya Cu biloxnya plus 2 turun menjadi 0. Maka karena terjadi penurunan bilangan oksidasi, kita sebut sebagai reaksi reduksi. Sedangkan pada sini H2 kemudian menjadi H+ di sini.
dari 0 menjadi 1, berarti ada kenaikan, maka di sini mengalami reaksi oksidasi. Maka di sini suatu spesies atau zat yang dia tuh mengalami reaksi reduksi, ya, CuO ini kan dia mengalami reaksi reduksi. Maka CuO ini kita sebut sebagai oksidator karena dia memicu terjadinya reduksi. Maka oksidatornya adalah CuO, kemudian reduktor. Reduktor itu adalah spesies yang mengalami reaksi oksidasi. Karena yang mengalami oksidasi ini adalah H2, maka reduktornya adalah H2. Kita ingat lagi ya, pelan-pelan. Reduktor itu adalah spesies yang mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksidator adalah spesies yang mengalami reaksi reduksi, jadi sebaliknya. Kemudian untuk hasil oksidasinya, hasil dari proses reaksi oksidasi adalah H2O, kemudian hasil reduksi yaitu Cu. Dengan cara yang sama, kalian bisa melihat pada contoh yang kedua. Terima kasih, sudah selesai. Jadi untuk tingkatan di kelas 10, kalian bisa melihat bagaimana proses reaksi oksidasi dan reduksi. Kita ingat lagi kalau oksidasi itu mengalami kenaikan Bilox, kalau reduksi mengalami penurunan Bilox. Kalau reduktor berarti dia mengalami oksidasi, kalau oksidator berarti dia mengalami reduksi. Dan penentuan Biloxnya bisa kalian pelajari pada tadi kaidah-kaidahnya. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Lalu untuk soal yang Ibu berikan tadi siang, khususnya untuk kelas IPA 3 dan IPA 7, bisa kalian kerjakan. Dan Ibu tunggu jawabannya segera. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.